Yo yo yo, kembali lagi bersama kami di channel film terbaik, terkece, terlucu. Siapa lagi kalau bukan di channel Trot Trot Club. Halo sahabat bacot, gimana kabarnya? Yang pasti sehat bukan? Dan jangan lupa tetap jaga imun agar Imron tetap tegak. Tol. Gemes gak taunya anjing. Kali ini kami akan membahas film yang berjudul Bring Me Home. Film dengan durasi 108 menit. Ini dibintangin oleh Lee Young Ai, Yoo Jae Myung, Park Hae Joon, Lee Won Gyun, dan masih banyak lagi. Pokoknya sarang heo. Oke. Bring Me Home adalah sebuah cerita tentang perjuangan orang tua yang kehilangan anaknya sudah 6 tahun lamanya. Wah, bisa udah SD tuh bang ya? Iya. Ju Yeng adalah ibu muda yang cantik, yang tidak menyerah begitu saja, yang setiap hari bersama sang suami mencari anak mereka ke seluruh wilayah Korea. Nah, penasaran kan dengan cerita Bring Me Home? Berikut cerita singkat untuk film Bring Me Home. Suatu hari, Ju Yen membawa putranya ke sebuah taman bermain. Dari sini, tragedi dalam hidup Ju Yeng pun dimulai. Yong Sung menghilang dari pandangan sang ibu. Ju Yeng yang panik pun langsung melapor hal ini ke pihak kepolisian. Meskipun sudah memberikan laporan, keberadaan Yeon Sun masih juga menjadi misteri. Ju Yeng pun mulai mencetak poster anak hilang sambil terus mencari petunjuk tentang kasus ini. 6 tahun berselang setelah kejadian ini, kemudian Ju Yeng makin terpuruk dikarenakan suaminya mati karena kecelakaan. Wah, makin kehilangan ya deh bang? Iya, kasihan ya, udah anak hilang, suami meninggal, lengkap lah itu beban hidupnya. Kejadian Ju Yeng pun semakin terdalam karena putranya pun belum juga ketemu. Hingga suatu hari seorang pria misterius memberitahu keberadaan putranya yang berada di desa Nelayan. Wah, nyari ke. Alhamdulillah, anaknya pun ada juga kabarnya ya. Kehidupan Yeon Sun, anaknya yang hilang itu ya, yang namanya Yeon Sun. Yeon Sun ya? Iya, begitu sedih di desa Nelayan. Dia mendapatkan kekerasan fisik dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh para pekerja. Di tempat ini, Yeon Sun dipanggil Min Sung. Mimi susu kepanjangannya bang? Oh, bisa jadi. Mimi susu itu enak loh. Dan di tempat pancing tersebut ada seorang sersan polisi yang baik hati. Oh, ada yang baik juga ternyata ya bang? Iya, kita belum tahu nih ya. Sebaik apakah dirinya ini ya? Sebaik nenek sapir. Yeon Sun bukan anak satu-satunya yang berada di tempat itu. Dia juga mempunyai teman yang bernama Ji Ho. Jae-ho. Anak pemilik tempat pancing. Kalau Jae Ho itu judul film iya. India yang Iya, diperankan iya. oleh Kita kembali ke scene mama muda yang cantik yang bernama Jung Yoo. Akhirnya Jung Yoo sampai ke desa Nelayan dengan harapan apa yang dikatakan pria misterius itu benar. Di sana Jung Yoo disambut dengan para pekerja langsung facing dengan wajah yang sangat sinis. Sesinis wajah-wajah kamu. Setelah beberapa jam dia berada di sana, tidak menemukan sosok anaknya. Karena hari sudah semakin gelap, dia pun pergi ke losmen yang telah disewakan sersan polisi yang baik hati. Baik hatinya ini bang ya? Iya. Di malam hari, Jung Yoo termenung lelah. Tiba-tiba muncul sosok suami tercinta yang telah meninggal, yang memberikan semangat kepada Jung Yoo. Jung Yoo pun menangis bersama admin bacot. Tisu mana? Mana tisu bang ini bang? Silakan bang. Di malam itu juga, Jo Young memutuskan untuk kembali lagi ke tempat pancing.
Di sana dia menemukan sepatu yang berukuran mirip dengan anaknya dan juga menemukan pakaian kusam anak dia. Waduh, makin bahaya nih tempat pancingnya nih. Kayaknya bener ini anak dia di situ. Dia di mana tapi belum ada yang tahu ya, Oh Bang. ya. Tapi sial, 1000 sial. Misi kepo dia ketahuan oleh sersan polisi yang baik hatinya. Lalu polisi tersebut mengusir Jong Yun. Lah baik kok ngusir orang ya, Bang? Entahlah dia, kita nggak tahu. Namanya juga sudah ketahuan. Malam-malam masuk di ke rumah orang itu nggak baik ya. Jangan tiru. Oh. Karena Jong Yung kalah malu dengan pemilik tempat pancing, akhirnya di pagi hari dia memutuskan untuk pamit pulang ke Seoul. Di sana dia meminta Ji-Ho, bocah lugu yang baik hati, untuk memeluknya. Sambil memeluk Ji-Ho, Jong Yung membisikkan kata-kata kepada Ji-Ho, dan Ji-Ho pun memberikan pesan ke Jong Yung. Mama muda, kamu cantik. Dasar, yang nulis ini gatal ya. Nah iya dasar nih. 건강해야 돼요. 이해해요. 우리 엄마. Cerita di malam hari, Ji-Ho dan Yeon-suk kabur dari tempat pancing yang kejam tersebut. Tapi sayang 1000 sayang, kaburnya mereka tersium oleh sersan yang baik hati. Aduh, sersan ini memang jago benar ya, selalu tahu di kapan dan dimanapun orang berada. Iya, intelektualnya bagus jadi, Bang. Ya. Dan sersan tersebut pun mengejar mereka hingga sampai di dermaga. Dan ternyata ibu muda yang cantik juga berada di sana. Dengan sigap ibu muda mencoba menyelamatkan mereka. Karena panik, Yeon-sun lari menuju ujung dermaga yang mana air laut sedang pasang. Aduh, mati nih Yeon-sun nanti nih. Dengan efek ombak yang sangat besar, Jong Yung pun berteriak sambil berlari menuju ke tempat Yeon-sun. Sayang, 1000 sayang, ibu terlambat. Yeon-sun mati terhantam ombak laut yang sangat besar dengan berkata, "Ibu, I love you." Nih tisu, Bang, sedih kayak ini, Bang. Aduh, kasihan ya. Tisu magic tapi, Bang. Udah 6 tahun dapat kabar anaknya mati kena ombak. Aduh, padahal udah mau bertemu nih ya, Bang. Iya. Adegan terakhir dalam film ini adalah adegan balas dendam, di mana adegan ini admin sangat suka karena admin sudah begitu geram dan gemes melihat polisi yang baik hati dan para pekerja tempat pancing tersebut. Wih, sedep nih, Bang ya, memang ya. Iya, aduh. Memang polisinya baik, tapi sebenarnya Busuk, dia kan? busuk otaknya. Jong Yun pun menghajar semua pekerja tempat pancing dan polisi yang baik hati. Ups, adegan ini penuh dengan darah dan sadis. Jadi diharapkan menonton dengan bijak. Dan di akhir film ada twist yang begitu membuat kita kaget terengang-engang. Ternyata Yeon-sun itu titik-titik. Tonton aja Oke filmnya. deh. Jika Anda penasaran, tonton aja deh Biri Min Home, film tentang kekerasan dan perbudakan terhadap anak-anak yang selama ini sering terjadi. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, Share komen, dan like jika kamu suka dengan video kami. Dan bagi film itu. indah.